Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang soleh dan soleha, pada pagi hari ini Bapak akan membahas tentang perbandingan. Perbandingan itu bisa juga disebut rasio dalam bahasa Inggrisnya ya, merupakan pembagian bilangan cacah A dibagi B, di mana A dan B merupakan bilangan asli. Bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. 0 tidak termasuk, soalnya nanti kalau diperbandingkan dengan 0 hasilnya adalah 0. Atau nanti misalkan B-nya itu 0, jadi tak terdefinisi itu. Jadi bilangan berapapun kalau dibagi 0 namanya tak terdefinisi, jadi itu tidak bisa. Maka A dan B adalah bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh perbandingan itu adalah sebagai berikut ya. Misalkan perbandingan banyak kelereng Adi dan Badu itu 3:5. Artinya setiap kali Adi punya 3, si Badu punya 5. Adi punya 6, Badu punya 10. Adi punya 6, itu si Badu mempunyai 10. Kemudian kalau misalkan di sini ya ditanyakan, jika kelereng Adi itu 9, berapa kelereng Badu? Maka dengan perbandingan itu A dibanding B sama dengan 3:5, maka A-nya itu kita isi dengan 9. Jadi 9 dibagi B sama dengan 3:5. Jadi B sama dengan 9 bagi 3 kali 5 sama dengan 15. Atau kalau digambarkan dengan diagram kotak mungkin semacam ini ya. Nah ini A dibanding B adalah 3:5. Nah ini A-nya di sini naik 3 kali lipat, maka B-nya juga harus naik 3 kali lipat. Jadi itu namanya berbanding lurus. Ya. Contoh yang lain lagi. Perbandingan uang Andi dan Tony 2:3. Jika jumlah mereka itu 100.000, berapa uang Tony? Nah ini lain lagi dengan yang nomor 1 tadi ya. Pada ini pada soal nomor 2 ini jumlah uang mereka 100.000. Berarti ini bukan hanya milik Andi atau Tony, tetapi miliknya Andi dan Tony yang 100.000 itu. Nah kita bahasnya dengan begini, A banding T sama dengan 2:3. Nah perbandingan totalnya itu adalah 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah maka T itu sama dengan 3/5 kali 100. 5 itu adalah perbandingan total ya, punyanya A dan T. Tetapi yang 3 ini adalah miliknya si T, Tony. Itu ya. Nah kalau ditanyakan punyanya A berapa? Punyanya A itu 2 dibagi 5 kali 100.000. 5 ini merupakan jumlah perbandingan total gitu ya. Atau kalau digambarkan begini, A plus T itu perbandingannya 5. Si Tony itu adalah perbandingannya adalah 2. Nah jadi berapa punyanya Tony tadi? Oh maaf, ini nomor ini A ya, bukan T. Nah begini. Ya, punyanya A tadi itu adalah 2, sedangkan perbandingan totalnya adalah 5. 100.000 itu adalah uang mereka berdua. Nah, jadi penyelesaiannya seperti itu. Nah, jadi untuk soal ini T-nya berapa?
T-nya 3/5 kali 100.000 60.000. Kemudian punyanya Andi berapa? Yaitu 2/5 kali 100.000. Itu ya. Nah, akhirnya soal berikutnya yang ini perbandingan berganda. Perbandingan berganda maksudnya di sini ada perbandingan A dan B, tetapi ada perbandingan B dan C juga. Nah, itu berganda makanya. Nah, itu harus kita satukan di dalam perbandingan, satu perbandingan gitu ya. Contoh, misalkan A dibanding B sama dengan 3/4. B banding C sama dengan 2/5. Nah, ini namanya rasio pertama, ini namanya rasio kedua. Pada perbandingan A dan B itu 3/4. Pada perbandingan B dan C itu 2/10. Ini tidak boleh karena B-nya itu harus sama. Antara B yang ini dengan B yang ini harus sama. Maka kita samakan. Di sini kita kalikan 2. Untuk rasio 2 ini sama. B dan C itu 2/5. Maka untuk rasio kedua ini kita kalikan 2 jadi 4/10. Nah, sekarang sudah sama. Yang satu itu A dibanding B 3/4. Yang satu lagi 4/10. 4 sama 4 kan sama. Berarti boleh ditulis dalam satu perbandingan A banding B banding C sama dengan 3/4/10. Jadi rasio totalnya itu adalah, perbandingan totalnya itu adalah 3 tambah 4 tambah 10 sama dengan 17 gitu ya. Jadi A, kalau ditanyakan A itu kalau nilainya perbandingannya jika jumlah total bilangan C itu 51. Jadi A ini totalnya ya. A, B, C-nya itu 51. Berapakah A, B, dan C? Itu ya. Nah, di sini A banding B banding C sudah kita ketahui tadi 3/4/10. Jadi total rasio adalah 17. Maka A-nya itu adalah perbandingan si A itu 3. Perbandingan si A itu 3. Jadi A itu 3/17 kali 51 sama dengan 9. B adalah 4/17 kali 51 sama dengan 12. Sedangkan si C itu adalah 10/17 kali 51 sama dengan 30. Nah, kalau di total ABC-nya itu ya tetap 51 itu. Oke ya. Nah, jadi nanti ini dasar teorinya. Insya Allah nanti Bapak akan memberikan latihan ya. Bapak akan memberikan latihan untuk memahamkan kalian. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.